Sejak usung putranya maju kontestasi Pilpres, hubungan Presiden Jokowi dan PDIP tak lagi harmoni. Kemenangan sang anak dan majunya sang menantu dianggap jadi gelagat lahirnya Trah Jokowi. Trah Jokowi tengah merebut kuasa, berikut sekelumit faktanya. Kemesraan Jokowi dan Ketua Umum Partai berlogo banteng yang pernah besarkan namanya, rasa-rasanya sudah tak lagi hangat. Sejak usung sang anak untuk dampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres lalu dan pilih berdiri dalam posisi yang berseberangan dengan tujuan politik PDI Perjuangan, Jokowi juga diduga akan ayunkan langkah baru dalam Trah yang ia bangun sendiri. Sejak kabar ini menggema, kemesraan yang biasa terjalin seolah sirna begitu saja. Selain sang anak, mantu Jokowi yang duduki kursi Medan 1 juga ikut dicerabut sebagai akar rumput dari Partai Wong Cilik ini. Gelagat tinggalkan partai juga mulai terlihat dengan orientasi dukungan yang Bobi berikan dalam Pilpres lalu. Dengan tegas, ia pilih berseberangan dengan sang induk Semang dan terang-terangan mendukung Prabowo serta sang ipar. Ya, kalau itu kan sangat jelas, partai politik punya disiplin, PDI Perjuangan itu kokoh. Dan kemudian klarifikasi sudah dilakukan ketika anggota partai memberikan dukungan kepada calon lain, itu kan suatu bentuk political disobedience. Nah, sehingga ya tentu saja ya kami akan melakukan proses dan kemarin sudah berbicara baik-baik sehingga kalau mendukung yang lain itu silakan, tetapi kemudian mengundurkan diri, KTA-nya dikembalikan. Faktanya benar saja. Dalam pilkada serentak yang juga ada di depan mata, Bobi tanggalkan seragam PDIP dan pilih melaju untuk raih kursi Sumatera Utara 1 dari Partai Gerindra dan didukung oleh Partai Koalisi Indonesia Maju. Golkar mendukung Mas Bobi itu berdasarkan juga masukan dari Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Pak Ijek. Dan sudah dibahas secara mendalam oleh Partai Golkar dan sudah berproses panjang. Surat sudah diberikan sebetulnya sebelum pemilu dan sesudah pemilu juga sudah dirapatkan secara nasional dan terakhir tentu dari Provinsi Sumatera Utara juga sudah menyampaikan dukungan kepada Pak Bobi. Jadi dengan dukungan bulat ini kita pilih Mas Bobi untuk maju mewakili Partai Golkar. Mantu Jokowi ini juga sudah mantap melaju dan percaya diri berdiri tanpa PDI. Seakan Trah sang mertua yang melekat pada dirinya sudah lebih dari cukup untuk bisa leluasa muluskan perjalanannya menuju kursi Sumatera Utara 1. Tadi sudah dibahas, baik tadi saya dengan Golkar, dengan beberapa partai sudah dibahas kriteria-kriteria yang memang harus dipenuhi ataupun masuk kriteria. Untuk waktunya tentunya ini akan seperti disampaikan Erlangga tadi, ini akan diputuskan melalui partai koalisi. Setelah sang anak sulung berhasil raih kemenangan pada Pilpres 2024 dalam satu kali putaran, disusul sang menantu yang tengah bersiap maju dalam Pilgub Sumatera Utara, dinilai menjadi cikal bakal kelahiran Trah Jokowi. Belum lagi si putra bungsu yang masih digodok dan disiapkan menjadi calon pemimpin. Digadang akan segera maju dan turut serta dalam Pilkada serentak 2024. Namun, pengaruh Jokowi hanya akan tersedia hingga Oktober mendatang sebelum dirinya turun tahta. Nah, apakah akan tergembosi? Kita nggak akan bisa menggembosi sebuah partai yang sudah begitu kuat di dalam dengan dengan satu orang. Nggak mungkin. Paling hebat Anda bisa kuasai setahun 2 tahun. Habis itu ya partai yang tetap lebih kuat gitu loh. Kecuali Anda juga terstruktur kan. Anda punya basis sendiri, Anda punya partai sendiri, Anda bisa head to head dengan partai. Setelah nanti terpilih jadi katakanlah misalnya Kaisang menang, paling hebat dia setahun kan. Maksud saya paling hebat itu artinya dia punya pengaruh tuh dengan pengaruhnya Pak Jokowi itu 1 tahun. Setelah itu ya Kaisang sendiri, kalau Kaisang nggak bagus ya masyarakat Jawa Tengahnya akan tinggal. Tapi partai akan di situ selamanya sejak puluhan tahun yang lalu. Jadi nggak ada cerita digembosin. Lahirnya Trah baru Jokowi dianggap menjadi ganjalan bagi PDIP.
Namun jika melihat fakta, meski tanpa Jokowi, suara PDIP dalam Pileg 2024 lalu masih cukup untuk pertahankan tahta sebagai pemenang pemilu dengan lebih dari 25 juta suara. Tim Liputan melaporkan untuk NET.